Oke teman-teman semuanya, hari ini kita lanjutkan tutorial yang kemarin. Oke, di sini saya buka terlebih dahulu. Nah, kemarin kita sudah membuat sebuah apa ya kemarin ya? Kita buat sebuah ini Django dengan Bootstrap, tapi linknya ini udah kita kasih base teman-teman. Nah, hari ini kita coba mengcustomnya. Gimana kalau kita buat tampilannya itu lebih keren gitu teman-teman. Nah, pertama di sini kan ada home, ada blog. Nah, otomatis kan di masing-masing halaman itu menampilkan informasi yang berbeda-beda. Nah, mungkin nanti di sini kita tambahin login satu ya teman-teman. Karena playlist ini nanti goalsnya akan kita buatkan sebuah sistem gitu. Ya, mungkin sebuah apps kecil gitu teman-teman buat teman-teman bisa belajar lagi. Oke, di sini kita bisa buat halaman login di sini. Nah, karena di sini kita belum membuat app untuk login ya teman-teman. Nah, mungkin kita bisa buatnya sekarang. Kita ketikkan perintah Django admin start app yang namanya login. Kita enter. Nah, di sini sudah ada login. Lalu kita coba jalankan aplikasinya. This.py run server. Oke, dia sudah masuk. Kita bisa buatnya di sini. Di sini di about kita masuk ke index s, kita masuk ke base. Nah, di sini kita bisa kopikan. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, URL-nya ini kita hapus dulu. Kita ganti pagar. Nah, di sini kita kasih dia login. Nah, seperti ini. Nah, di login kita buat function baru. Dev index s login view. Kita request. Dalamnya ada konteks, kosongin. Lalu di sini untuk function loginnya mungkin nanti akan kita buat di video berikutnya, karena di sini kita berfokus untuk merapikan tampilannya ini dulu teman-teman. Kita return render request, kita masuk ke halaman login slash login view.html. Nah, di sini kita masukin konteksnya. Nah, mungkin gini aja. Dan di sini kita buat sebuah folder yang namanya itu template, dan di dalam template ada login. Di dalam login ada satu file yang namanya itu login view.html. Nah, seperti ini. Nah, mungkin bisa kita buat satu buah file base di sini namanya base.html. Nah, seperti ini. Base-nya ini kita kopikan saja yang ada di dalam sini. Sama ya. Kita buat base di sini. Nah, seperti ini. Untuk loginnya mungkin hampir sama, kita kopikan dulu. Kopikan. Di sini kita ganti dia ke halaman login. Sini masuk ke login. Lalu di sini dia kosong. Ini anggaplah di sini halaman login. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita jangan lupa masukin dia ke link ya. Sini bisa kita copy. Kita masukin ke app block di base. Oke. Nah, di sini mungkin bisa kita tambahin untuk URL-nya, karena kita belum membuat URL untuk buat si login ya. Kita bisa buat path login. Di sini bisa tambahin nama host, kita belum nambahin. Jadi from login kita import views, kita kasih alias login view. Sini namanya login view.login. Namespace-nya login saja.
Nah, seperti ini. Coba kita tes URL-nya. URL di sini kita kasih namanya login. Nah, kalau kita tes, sebentar, login.view model. Bentar, kontak ini mana ya login? Bentar, saya tutup dulu. Login view nama function yang kita salah dalam meletakkan login function. Nah, ini kan dia mengambil views-nya. Nah, sedangkan ini kan nama function ya, harusnya login view. Nah, seperti ini. Sama dengan si functionnya ini, login view. Nah, kalau kita tes, nah dia sudah jalan. Kita bisa refresh. Kita masuk ke home masuk ke login. Oke. Home ke login kok belum ya? Bentar. Masuk ke, oh iya, dia masuk ke blok ya. Kita buatnya dia ke blok. Kalau kita masuk ke blok, masuk ke login, dia ada error. Return render request login/login view.html. Mungkin kita lupa masukin extend ya teman-teman. Sudah masuk blok konten. Di sini kita bisa cek return render request login. Kita masuk ke login. Di sini ada yang namanya login view.html. Bentar, kita cari errornya teman-teman. Kita cari errornya login.html karena kita belum masukkan app-nya. Aduh, ternyata kita lupa. Oke, kita masukin dulu login. Oke, sudah. Oke, dia sudah berhasil ya teman-teman. Kita bisa masuk ke blog dan kita bisa masuk ke halaman login. Nah, di sini kita bisa ubah masing-masing base-nya juga. Kita bisa kopikan ini tadi. Kita copy, kita masuk ke base. Sorry ya teman-teman, misal ada problem agak lama, mungkin teman-teman bisa menemukannya lebih cepat, itu mungkin lebih bagus karena kan masing-masing orang itu agak berbeda ya teman-teman. Nah, di sini kita masukin login. Oke, di sini kita tambahin login juga. Login. Oke, sudah. Masuk, kita tes. Kita masuk ke blok, kontak, login. Oke, sudah bisa. Nah, di sini di kontennya ini kan masih halaman ini. Kita bisa letakin, mungkin kita bisa masuk ke Bootstrap dulu. Download Bootstrap. Nah, di sini kita bisa masuk ke Get Bootstrap. Nah, di sini kita bisa cari yang namanya Fleet Jumbotron namanya. Nah, mungkin kita bisa cari seperti ini. Belum ketemu. Konten, dia ada di konten. Kita masuk ke Flip. Kok nggak ada ya teman-teman? Bentar, kita masuk ke komponen coba. Kayaknya agak sedikit berbeda. Fluid Jumbotron. Nah, ini dia teman-teman. Kita bisa kopikan codingan ini. Jadi nanti tampilan home-nya akan seperti ini. Mungkin teman-teman bisa mengcustomnya lebih bagus lagi. Nah, di sini kan ada banyak nih. Jadi di dalam komponen ada form, ada input group dan lain-lain. Nah, jadi di masing-masing ini nanti tampilannya bisa teman-teman custom sendiri. Loh, ini kok ada login ada 2. Bentar, di dalam home tadi, di about, di sini di base. Oh iya, ada 2. Di sini kita delete 1. Delete. Oke. Nah, di sini buat contoh saja, di sini saya kopikan link yang ini.
Kita masuk ke halaman about. Nah, di sini karena ini kan konten, kita bisa masuk ke indeksnya. Nah, indeksnya ini kan ada H1. Di sini bisa kita gantiin, teman-teman. Bisa kita gantiin seperti ini. Ini kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita refresh halaman home-nya. Nah, dia akan seperti ini. Nah, di sini mungkin bisa kita rapiin dulu. Di Hello World, di sini kita kasih dia jinja dari name-nya. Nah, tadi kita sudah membuat name di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kan dia masih nyentuh dengan navbar ya, teman-teman. Nah, di sini mungkin kita bisa taruh sebuah BR atau mungkin paragraf, terserah teman-teman. Sini saya coba menggunakan BR saja. Kalau kita refresh, nah tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, biasanya di dalam website itu kan ada footer, teman-teman. Ada footer di bagian bawah sini. Nah, di sini kita bisa search lagi. Mungkin di sini kita buat footer bootstrap. Nah, seperti ini. Kita enter, kita masuk ke halaman ini. Bebas teman-teman mau cari di internet tentang bootstrap. Nah, di sini kita bisa masuk ke mdbootstrap.com. Nah, di sini buat contoh saja. Di sini kan ada banyak, jadi bootstrap sudah menyediakan itu semua. Kita bisa show kodenya di sini. Nah, di sini bisa kita kopikan, teman-teman. Mungkin di sini saya contohkan buat yang sederhana saja. Nah, mungkin yang mana ya? Oke, yang ini. Karena tampilannya hampir sama, warna biru nanti. Nah, mungkin kita kopikan yang ini saja, teman-teman. Kita copy. Kita buat halaman websitenya itu menjadi biru seperti ini. Kita masuk ke codingan kita. Kita masuk ke halaman base. Seperti yang saya bilang kemarin, di sini jadi di base itu kita bisa memasukkan navbar sama footernya. Nah, mungkin teman-teman bisa buat subheader, kita masukkan ke base. Jadi index itu kita fokuskan ke isi kontennya saja. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa refresh, kita bisa lihat tampilannya. Kita refresh. Nah, dia akan seperti ini. Ini masih kurang rapi. Kita bisa taruh mungkin P-nya. Nah, di sini mungkin P-nya kita bisa tambahin 5. Dan yang di bawah nah ini P-nya mungkin bisa kita tambahin 4. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba refresh. Nah. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa ubah juga, jadi navbarnya kita buat warnanya itu sama. Biasakan di dalam website itu kan tampilan navbar dan footer itu kan biasa tampilannya sama ya, teman-teman. Warnanya juga sama biasanya. Ya, itu tergantung dari front end-nya itu masing-masing. Nah, di sini kita bisa ubah namanya itu dark dan background-nya kita kasih primary. Kita bisa tes. Oke, jadi tampilan seperti ini. Nah, di sini tombol search-nya mungkin bisa kita sesuaiin. Mungkin di sini bisa kita kasih apa ya? Like mungkin. Like. Coba kita tes. Like. Nah, mungkin akan seperti ini. Oke, untuk halaman home mungkin teman-teman bisa eksekusi dari tampilan masing-masing sesuai dengan keinginan. Di sini saya hanya ingin mencontohkannya saja. Nah, di sini untuk tampilan blog kita bisa cari lagi, atau mungkin bisa kita buat tampilannya itu sama. Semisal halaman blog. Di sini belum ada konten, kita masukin ke app-nya itu. Nah, ini kita bisa kopikan yang ini. Kita bisa copy masuk ke blog. Seperti ini. Press. Nah, tampilannya akan seperti ini dan dia di navbar itu dia warnanya primary. Navbarnya dark. Di sini primary.
kita refresh. Nah, kan seperti ini, dan search-nya kita ubah menjadi like. Kita refresh. Oke, tampilannya udah seperti ini. Lalu apa lagi ya? Footernya kita ambil dari sini. Nah, seperti ini. Kita ambil, kita copy, kita masukin ke base-nya. Nah, di sini kita tinggal lakukan hal yang sama, tergantung isi kontennya. Mungkin teman-teman ada yang lebih kreatif, bisa mengubah tampilannya mungkin. Nah, di sini kan saya buat contoh saja. Mungkin nanti di halaman blog ada sebuah gambar. Nah, nanti kita bisa coba juga. Nah, di sini mungkin halaman kontak nanti isinya itu form ya. Kita bisa cari misalnya kontak, coba. Kontak form Bootstrap. Nah, kita bisa masuk ke sini. Oke, ini mungkin lumayan bagus, kita bisa kopikan. Kita masuk ke halaman kontak form. Nah, di sini bisa kita rubah. Sini, oke, dalam konten. Nah, di sini. Kalau kita lihat tampilannya seperti apa? Kontak form. Nah, kan seperti ini. Ini mungkin ada link tambahan di dalam ininya, jadi mungkin tampilannya agak sedikit jelek. Mungkin bisa kita rapikan sendiri. Bentar, kita masuk ke base. Di base kita lakukan hal yang sama. Kita ambil footernya. Kita masuk ke base, kontak, kita pastekan si footernya. Oke, sudah di dalam kontak. Di sini kita seperti ini dulu, kita masukin dev class container. Di dalam container ada si formnya itu. Kita coba refresh. Dia duplicate. Bentar. Oh iya, ini yang saya pastekan itu bukan ini ya. Tadi footer. Nah, di sini saya kopikan ulang. Mungkin di sini ada tampilan yang lebih bagus. Kontak form. Udah saya kopikan yang ini saja. Saya copy. Saya pastekan di sini. Coba kita lihat. Nah, dia akan seperti ini. Kurang lebih mungkin seperti ini. Nah, di sini kita ubah navbar sama tombol search-nya. Kita masuk ke base, kita ubah dia menjadi dir. Di sini primary. Nah, mungkin di sini dia like. Nah, seperti ini like. Kita bisa refresh. Nah, kurang lebih mungkin seperti ini. Nah, untuk login next time di video berikutnya. Di sini kita coba apalagi ya. Sudah. Karena videonya kepanjangan, mungkin kita akan lanjutkan ke video berikutnya, teman-teman. Untuk video ini saya cukupkan terlebih dahulu. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.